Masyanya Ripo. Semakin tebal lagi. Masyanya Ripo atau masyanya Ki, udah gitu aja. Kayaknya sih Ripo sih. Kalau menurut aku ya. Tapi kita akan lihat dulu. Dua hero terakhir yang akan diamankan oleh Geek Fam. Belum terlihat adanya mid laner. Ada Selena Lagi. again. Dan juga Chow. Oke, Chow Baloy. Chow Baloy. Lagi. Ini masih dengan strat 2 roamer. Bukan dua romer sih, mungkin Maksudnya- nunggu ya, nunggu nanti. Nunggu. Ini midnya masih dengan Selena. Ya, mid game. Nunggu bisa ngejar ya nanti goldnya. Tapi dua romer juga bisa sih, masih tetap bisa buat Ifem. Dan last pick romer yang belum tersedia atau memang di sini Ki akan ditugaskan untuk menjadi romer Masya. Tunggu bentar, tapi lihat ini ada 4 hero yang punya heavy crowd control loh nih. Chow, Selena, Oke. Akai, Esme. Harusnya ini yang diharapkan di game yang pertama adalah pick off demi pick off yang tercipta di early game. Sebenarnya dari Serena juga yang diharapkan adalah dengan trap-trap yang dia punya. Itu Iya. yang memberikan mereka informasi nantinya. Masyanya akan ke arah mana gitu. Masyanya akan pergi ke arah mana. Wow, Angel lah. wow, Angel untuk Falah. Falah. Iya, Berarti ini Ki yang akan menggunakan Masya harusnya. Dan Pakito masih ada di tangan dari si ini, Ripo Oke. ya, Ripo ya. Sangat beresiko dengan ada Esmeralda di tim dari Geek Fam, tapi tidak apa-apa, itulah resiko yang udah langsung diamankan pula oleh pemain dari Bigton Alpha. Terlihat untuk kali ini semangat dari MPL Arena pun sudah mulai terbakar kembali. Tiap dukungan sudah mulai mereka berikan. Go 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 BTR. Ini apalagi semangat Ki. Ya Makasih ampun. Deden. Terima kasih. Dan ini adalah jajaran pemain dari Geek Fam Plus. Nanti kita akan melihat juga jajaran pemain dari Bigton Alpha. Seperti apa lagi hasilnya? 2-0 atau 1 sama. Kalian pun boleh langsung nge-spam aja di kolom komentar 1 sama atau 2-0. Karena ini masih terbilang match point untuk Bigetron Alpha ya. Adakah gandaan poin yang bisa di-secure atau justru Geek Fam yang akan menarik paksa Bigetron Alpha ke game yang ketiga? Kita akan lihat jawabannya sebentar lagi karena Land of Dawn udah terpantau kali ini di game yang kedua, match ketiga di MPL Indonesia season yang ke-10, minggu keempat, hari kedua. Oke, ini dia. Waktunya kita akan langsung melihat seperti apa lagi nih permainan dari tiap tim, permainan dari tiap player, dan juga bagaimana sinkronisasi dari tiap-tiap role-nya. Ya, dengan adanya Angela yang pakai oleh Vala ini berarti masuknya Julian juga sebagai jungler. Cukup jarang sudah ya kalau kita lihat memang dari Juliannya sendiri. Jadi Max di sini harus bisa ekstra keras juga untuk bekerja karena berbeda mungkin di game yang sebelumnya mereka nggak punya shield. Oke, itu dia Fala. Langsung dikejar habis-habisan dan ada satu first blood yang diciptakan oleh Geek Fam. Dan inilah kengerian yang udah mulai mereka ciptakan. Tapi Jana Kitty digaruk habis-habisan, ada Luke juga. Perlahan tapi pasti mulai bergerak ke bagian depan. Ada Ripo yang membayangi dirinya di bagian belakang. Ini yang harus memang dimanfaatkan dari early game ya. Pick off demi pick off yang tercipta kali ini udah mulai dijalankan dengan baik dari Geek Fam. Dan satu coveran dari Baloiski juga. Tapi kali ini Puppet of the String-nya bakal connect kembali ke belakang Baloiski. Terkena dengan adanya efek Stanky. Kali ini bakal coba untuk menggaruk lagi. Dan satu poin eliminasi balasan berhasil diambil oleh seorang Ki. Itu capek banget lah, efek slownya bertubi-tubi. Masalahnya ada Angela tadi, ada Masya pula, belum Papa String-nya, belum Magic Love Wave-nya. Semuanya diberikan di situ. Dan membuat pergerakan dari Valeski pun terhambat. Oke, meanwhile di bottom lane satu What? habis solo connect dan ada satu purify langsung menetralisir adanya Lele yang nancap ke tubuh seorang Marky. Dan ini pun adanya juga space yang diberikan ya, dimana di arah top lane Ripo udah cukup owning dari segi XP-nya. Bakal coba untuk sneaky-sneaky di area rerumputan menuju ke arah turtle yang pertama. Iya, dan bahkan Ripo dia menang level dibandingkan dengan Luke ya yang ada di top lane. Tapi satu yang pasti sini Marky dia cukup respect juga dengan musuhnya, dengan lawannya. Itu ada Chow, ada Selena, dia pakainya Purify. Yap, ini pinter ya pemilihan dari Iya, spellnya tadi aku ya. kaget aduh selamat. Wah, langsung diajar. Satu hit terakhirnya. Walaupun tadi udah ada bantuan yang diberikan, namun di area yang lain ada Turtle pula yang langsung aja mereka kontes. Dan sekarang dari Turtle-nya berhasil diamankan pula oleh pemain dari Kipam dan MVP-nya langsung aja menjepit, ditendang lagi dengan Wave Dragon. Mau pergi ke arah mana kayaknya karena udah dikoyak habis-habisan, tapi kayaknya masih selamat loh. Wow. Dengan Wow. HP yang begitu tebal ya, yang kita tahu juga Masya gak begitu mudah untuk ditumbangkan. Dan bahkan kali ini dari Geek Fam cukup unggul dari segi networknya juga. Tapi lagi-lagi kali ini Abyssal Arrow yang coba untuk connect dan kali ini bakal coba untuk di dive in. Dan satu blazing duet berhasil untuk mengusir Elzura.
menuju ke arah belakang. Ini benar-benar dari tadi untuk Markia mendapatkan godaan yang begitu banyak. Mendapatkan sebuah tekanan yang begitu banyak. Luke menemani pergerakan Max untuk melakukan farmingan. Saya temenin ya. Betul sih, dan ini yang dicari oleh Geek Fam di game yang pertama. Game kedua akhirnya mereka dapetin temponya. Gold lane-nya diharas habis-habisan. Udah sampai dengan berapa kali kita melihat skenario di mana Marky hampir terpick off di bottom lane. Yap. Hingga tadi udah ada ya, di saat Purify-nya memang tidak ada lagi ya mau gak mau. Hanya tinggal menunggu nasib saja. Dan tadi untuk Geek Fam berhasil untuk mendapatkan poin kill lewat satu hal tersebut. Baloiski ada di bagian tengah bertemu dengan Kaye yang numpang lewat begitu saja. Ditembak dengan Renner. Tapi di area yang lain lagi Max dan juga satu rekannya berusaha untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Luke. Walaupun Luke udah mengeluarkan langsung ke arah sprint yang dia punya. Invention-nya juga belum kena ya. Tadi sejauh ini masih terlalu jauh untuk digapai. Tapi kita lihat juga Kadera yang kita tahu sebagai pengguna Beatrix yang cukup handal. Sekarang udah level 6. Meninggalkan satu level di atas Marky. Ya, dan ini Elzura juga kena ya dari bisa arrow-nya dia. Dan ya masih tetap dengan 2 roamer sekarang. Yep. Kadera mundur sedikit, memancing sepertinya, merubah lagi dari sisi senjata, tapi Elzura berusaha untuk mulai maju ke bagian depan. Coba lihat Baloiski ingin maju, tapi udah ada lagi satu Cenenas yang itu. Apabila dia tetap memaksakan keadaan, malah dirinya lah yang akan langsung ter-take down bisa-bisa. Oh, Baloiski kali ini menjadi garda terdepan bagi Geek Fam dengan adanya purple buff yang bakal coba untuk diganggu milik seorang Max, tapi bakal ditinggalkan begitu saja. Mengingat dengan adanya turtle yang muncul juga, tapi satu auto turret di arah bottom lane udah setitik lagi. Dan pastinya dari balutan sinergi auto turretnya juga udah di-plating habis-habisan nih. Yep. Itu aja dengan Renner Rapati tanpa adanya wave miner aja udah dipastikan bakal hancur. Dan sekarang wave miner udah masuk. Turtle berhasil mereka pula dapatkan. Tapi Geek Fam udah mulai menjauhkan dari sisi Net Warrior. Mereka seperti udah ketemu lagi nih ritme permainannya. Ya, dan ya balik lagi yang dicari ya Abyssal Arrow yang memang selalu bisa kena car terus menerus. Waduh mau dipaksain masuk kan? Tidak. Karena Magic Low Wave tapi ada flicker. Untungnya Angela langsung memberikan sebuah backup dengan sangat baik. Tapi untuk kali ini Selenanya langsung aja menjadi satu korban yang sama ringan. Tapi Kaye dengan trap di dalam tubuhnya ditempakin lagi dengan Wesker yang udah digunakan oleh Kadera. Masih bisa bertahan dan Kaye masih tetap stay di area tersebut. Tapi Renner connect lagi. Wow, itu bocor banget ya pakai Weskernya juga. Dan bakal coba untuk dicicil dengan adanya Renner yang dipegang oleh Kadera. Satu Battle Mirror Image berhasil untuk menggocek damage yang diberikan. Tapi lihat Wave Dragon yang connect kepada seorang Marky yang dituju disambut lagi dari Bodysam dengan heavy spin. Marky menghilang kali ini dan Geek Fam berhasil mendominasi game yang kedua. Tapi di sisi lain Elzura terkena in-hand change, tapi tidak menjadi hal yang cukup berarti mengingat belum ada follow up berlebih lagi dari Bigetron Alpha. Nah ini masih di awal sih sebenarnya, tidak terlalu jauh juga keunggulan untuk Geek Fam, hanya di angka 2000-an. Tapi memang kombinasi ketika terkena dari Abyssal Arrow dan di belakangnya ada Renner Apathy, itu damage-nya besar banget dan bahkan bisa nge-pick off pemain-pemain dari Bigetron Alpha. Sementara untuk sisi raiding dari jungle milik Bigetron Alpha ini selalu berhasil untuk Geek Fam. Wow, dan bahkan purple buff-nya berhasil untuk tercuri ya. Ya. Dan dengan pemilihan emblemnya juga si Unbending Will kali ini dipakai oleh Ki akan memberikan extra damage tiap kali ada 1% HP dia yang terkuras juga dengan tambahan full HP dan juga physical defense. Ya mungkin tanky dikit lah ya, tapi ketika Abyssal Arrow masuk, ketika ada Luke dengan Stardust Dance di samping dia, tetap bakal bocor juga untuk dia. Iya. Dan Ki sekarang merubah pola permainannya, tidak untuk langsung memberikan backupan kepada rekan-rekannya. Dia lebih baik untuk melakukan split push dulu, karena masih bisa mengatakan wave minion dan itu pun bisa lagi membuat mereka mendapatkan satu objek utama yang dimiliki oleh Geek Fam dari masing-masing outer turretnya dan itu bisa ditumbangkan. Tapi sejauh ini untuk Kadera masih tetap stay berada di lane yang menghantarkan wave minion mereka lagi. Itu yang masih dilakukan juga oleh pemain dari Geek Fam dan juga Bigetron Alpha. Ya dengan item defense sebenarnya untuk Ki ya, Molten Essence ada bakal mengarah ke Guardian Health. Oke, ada Purify Ombawa masih selamat, belum mau mengeluarkan lagi ke arah satu Battle Mirror Image untuk langsung maju ke bagian depan. Namun malah dari kali ini turtle-nya diambil lagi. Yes, dan ini juga ada swap ya yang dilakukan di mana Kadera berhasil untuk mendapatkan objektif demi objektifnya lagi, di mana satu outer turret dari top lane berhasil untuk dirontokkan dan di arah bawah 1v1 situation antara kedua XP lanernya. Dan bahkan kali ini dari Elzura dengan Selenanya benar-benar menghantui pergerakan dari Marky. Ya, Elzura bisa masuk terus karena memang selalu kena juga sih dari Abyssal Arrow-nya. Lihat, dia tiap kali ngelepasin Abyssal Arrow itu kayak ada
threat tambahan, ancaman tambahan untuk Bigetron Alpha. Dan yang gue suka dari Bigetron Alpha adalah mereka respect dengan adanya Purified tadi yang menyelamatkan Marky berulang kali. Walaupun bisa mengurangi juga dari sisi mobilitas bisa mengeluarkan Blazing Duet, tapi setidaknya itu pun ya mau nggak mau juga mengcover dirinya dari serangan pemain The Geek Farm yang memang dari tadi bertubi-tubi banget hingga menit segini networknya udah berjarak 4.000 loh. Wow, dan pastinya buat teman-teman di rumah jangan lupa nih sebelum mabar wipe out dulu ketombe basah dan gatal pakai Head and Shoulder edisi terbatas. Beli sekarang di minimarket atau e-commerce kesayangan kalian. Itu adalah quotes dari Tigreal. Ini pesan ya, tolong dibaca ya teman-teman. Tapi lihat, satu inner turret di arah top lane juga akan menjadi satu target operasi bagi Geek Fam. Bakal coba untuk dicicil juga dengan adanya Renner, tapi sejauh ini masih bisa di-defense kali ini dengan adanya Swerve Spin lagi. Padisam juga dengan habis orang yang connect berhasil untuk menumbangkan Max di area middle-nya. Oke, ada Jana Kitty yang langsung dikejar habis-habisan tapi tidak sempat. Malah kali ini Pakito yang menghilang pula di mana dia memberanikan diri masuk ke dalam area defensif yang sudah dibangun oleh pemain dari Geek Farm. Pakitonya Ripo tidak kuat menahan fight-nya, damage yang dikeluarkan oleh Wesker. Wow, ini ya early yang bisa dimanfaatkan juga, mengingat kali ini dari Markinya juga cukup tertekan. Balik lagi, Cloud benar-benar item dependent banget dan ini susah banget sih untuk keep up. Iya, terlalu butuh item ya. Memang ini kekuatan dari Wesker sendiri ya punya satu BOD atau bahkan punya Heptasis juga itu udah lebih daripada cukup untuk menumbangkan hero yang sekelas dari Assassin Marksman. Wow, tapi lihat Kadera benar-benar nggak luput pandangannya ya. Dia selalu hadir untuk menghantui dan lagi-lagi kali ini dengan adanya Jana Cutie mencoba untuk nge-set up ke arah Lord yang pertama dan satu Abyssal Row connect disambut lagi dengan adanya Dragon Max-nya kali dalam ancaman tapi wah, berhasil untuk masuk dan hardguard-nya connect kepada seorang Ki. Belum ada nyawa yang ditumbangkan dari teman-teman Bigetron Alpha, tapi Luke hanya memukul mundur dan memberi space aja di mana Lord yang pertama berhasil untuk di-secure oleh Geek Fam. Nah, ini pembalasan sweet revenge sebenarnya untuk Geek Fam karena di awal sampai dengan menit yang ke-10 ini mereka masih unggul. Mereka unggul level, mereka unggul item dan sekarang mereka dapatin Lordnya juga. Itu belum lagi tadi Renner Apatinya connect pula ke arah Angela ya. Penggunaan Angela di sana ada Esmeralda, di saat mereka dalam winning moment ini sangat-sangat enak banget lah ataupun winning condition gitu. Tapi di saat mereka tertekan kayak sekarang, mau masuk pun ke dalam satu player nantinya. Angela hanya akan menjadi pedang bermata dua. Renner Apati tadi dikeluarkan kembali tapi belum mengenai ke arah siapapun. Marky memberanikan diri mulai maju ke bagian depan. Battle Mirror ini masuk ke belakang lagi. Abyssal Arrow belum kena ke arah siapapun dan Geek Farm menguasai area pertahanan Bigetron Alpha. Wow, lihat dan dengan adanya Lord yang berjalan di arah atas masih belum dikawal kali ini. Masih mencoba untuk memberikan ada satu management wave minion tapi dengan ada sebuah Dragon connect kepada seorang Ki kali ini disambut lagi dengan ada hardgun tapi Paulus ditumbang. Kadera dalam ancaman dan bahkan Kadera dan dua player hilang dari Geek Fam. Dari Bigetron Alpha masih bisa defense dengan cukup baik dengan hilangnya dua player. Oke. Sebuah serangan dadakan yang langsung diberikan oleh pemain dari Bigetron Alpha membuat shock terapi yang sangat terasa untuk Geek Farm Momawa. Ya itu nyaris banget tadi. Untungnya Marky juga masih survive ternyata. Dan dengan tumbangnya dua hero ini agak ngeriset dan membeli waktu untuk Bigetron Alpha untuk bisa kembali ke permainan. Gold gap-nya juga ya masih lumayan sih untuk gold gap-nya. Tapi mereka harus hati-hati untuk Geek Fam-nya. Kalau mereka tetap untuk membuka dengan team fight seperti itu, pastinya opening bisa dimaksimalkan oleh Bigetron Alpha. Luke udah kembali lagi ke bawah dengan deretan item yang sudah terlihat akainya nih. Waduh. Udah luar biasa nih itemnya. Iya, dari Beatrix harus duel sih dengan si Cloud ya, dan Beatrixnya sendiri dia udah punya BOD, Melvick bersama dengan Hunter Strike. WON bahkan udah punya, jadi unggul 2 banget. Kejepit lagi dong Ripo. Akan berbuat apakah dirinya karena tidak bisa kemanapun. Hilang sudah dirinya di area tersebut dengan ada jepitan yang langsung dilakukan. Bahkan untuk kali ini mereka semua berfokus untuk bisa mendapatkan lagi satu Bestara. Beatrixnya masuk ke bagian dalam untuk mendapatkan lagi karena satu player, namun kayaknya mundur ke bagian belakang tapi terkenal lagi dengan satu Abyssal Arrow. Bahkan Weskernya menghilangkan Max dengan begitu cepat. Mendadak ada 1, 2, 3 player miliki dalam Bigetron Alpha menghilang satu persatu. Umpan lambung demi umpan lambung ya dari seorang Elzura berjalan dengan baik kali ini. Bakal coba untuk maju lagi, Blazing Duet ke clear wave minion dan dengan begitu cepat tapi Marky gak bisa selamat. Damage yang diberikan juga cukup sakit dan pasar kali ini habis dan memporak-porandakan set tapi dilakukan oleh Bigetron Alpha. Ki masih bisa selamat tapi ternyata tidak. Double kill di secure oleh seorang Kadera dan harus menghilangkan juga satu besar dari bottom lane. Oke, ini dia sepertinya akan menjadi kemenangan untuk Geek Farm di game yang kedua karena skor akan menjadi 1-1 belum berakhir pertempuran ini. Panas sekali game yang kedua dan Geek
berhasil mencuri poin dan membawa Bigetron Alpha ke game yang ketiga. Sengit-sengit ya, game pertama strategi jalan, game yang kedua jalan untuk Geek Fam tadi. Pick up stratnya mereka kembali juga. Dan ya, meskipun memang ada spell yang cukup respect ya, ada Purify yang dipakai. Tapi, kalau kena terus susah untuk Abyssal Arrow-nya, sulit banget untuk bisa ditangkis. Dan ada dua opsi. Satu pengen kena Abyssal Arrow, yang kedua ya pengen ditendang lah. Ditendang Iya kan? sama Cho. Tadi aku Iya bilang kan? heavy crowd control gitu loh.